Muhammad, Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Baik-baik aja kan? Kakak berharap walaupun masih dalam keadaan masa pandemik seperti ini, adik-adik tetap selalu sehat. Kalau kakak sih, alhamdulillah baik. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar sirat ya. Sirat itu artinya sejarah, yaitu sirat Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas mengenai masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sudah tahu belum bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah? Yuk, simak baik-baik ya. Yang pertama nih adik-adik, yaitu agama atau kepercayaan bangsa Arab. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bangsa Arab banyak sekali menyembah berhala-berhala dan sedikit sekali yang masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah leluhur bangsa Arab dan Nabi Ibrahim mempercayai dan mengajarkan ajaran tauhid. Mereka menganggap bahwa manusia biasa itu sangat susah untuk mencapai Tuhan. Hanya manusia yang sempurna dan suci yang mudah mencapainya tanpa perantara. Ya seperti Nabi Ibrahim itu. Mereka juga beranggapan bahwa berhala itu adalah perantara mereka dengan Sang Pencipta. Di antara berhala-berhala itu ada 3 yang paling terkenal, yaitu Lata, Sang Dewi, Uzza, Dewi Perang, dan Manat, Dewi Kematian. 3 berhala ini yang paling mereka sembah dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berhala-berhala ini mereka buat sendiri loh adik-adik. Bahkan jumlah mereka terus meningkat sampai 360 buah yang diletakkan di dalam Ka'bah. Sepertinya bangsa Arab punya satu berhala yang mereka sembah setiap hari. Selanjutnya adalah keilmuan bangsa Arab. Yang pertama, bangsa Arab sangat gemar berpidato. Bangsa Arab terkenal sebagai orator-orator ulung. Pemimpin-pemimpin mereka pandai sekali mengobarkan semangat bangsa Arab ketika berperang. Bangsa Arab memiliki perhatian yang sangat besar kepada bahasa lisan dan sangat bergairah untuk menggalakkannya. Mereka memiliki perhatian besar pada ilmu falak atau perbintangan. Ada beberapa alasan mengapa mereka sangat suka dengan ilmu falak. Yang pertama, untuk mengetahui arah di padang pasir. Kebayang dong, waktu itu belum ada kompas. Padang pasir sangat luas. Bagaimana kalau sampai tersesat di padang pasir? Yang kedua, dengan ilmu falak, bangsa Arab juga membaca pergerakan bintang-bintang sehingga bisa meramalkan musim yang akan datang. Selain itu, mereka menggunakan ilmu falak untuk menentukan kalender. Tapi sayang nih adik-adik, bangsa Arab tidak mengenal dan tidak menyukai ilmu sejarah, ilmu bumi, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada saat itu juga di Arab tidak ada sekolah. Mayoritas penduduknya adalah buta huruf atau ummi. Hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa membaca dan menulis. Yang berikutnya nih adik-adik, akhlak bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir suka mabuk berat loh adik-adik. Setiap ada kesempatan mereka habiskan dengan mabuk-mabukan dan menari-nari. Mereka menganggap mabuk-mabukan sebagai perbuatan terpuji. Menurut mereka, orang yang sopan adalah yang paling sering mengundang kawan atau tetangga untuk perlombaan minum arak. Bahkan seorang hartawan bisa menjadikan lomba itu 5 kali sehari. Wow, gak kebayang kan?
Mereka juga gemar berjudi, tapi bukan untuk menjadi kaya ya. Orang yang menang judi akan menjamu kawan-kawannya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Bahkan di masa perang, orang yang menang judi harus menanggung sebagian besar dari biaya perang. Selanjutnya, mereka suka merampok. Kejahatan dan perbuatan asusila merajalela. Pada saat itu, bangsa Arab lebih sering merampok dan jarang mencuri. Mereka bisa saling rampas antara satu sama lain dan menganggap hal ini sebagai hak turun-temurun. Tetapi ada juga loh hal yang baik dari bangsa Arab, yaitu mereka sangat setia kepada janji. Dan sifat ini melebihi bangsa manapun. Siapapun yang meminta pertolongan kepada pemimpin mereka, maka ia wajib melindunginya, pantang untuk menolak karena takut kehormatan suku itu akan jatuh di mata seluruh Arab. Mereka juga menyukai syair. Ahli syair memiliki pengaruh besar di masyarakat. Mereka dimuliakan seperti pemimpin bangsa. Seorang pemimpin harus menguasai pidato dan pandai membuat syair. Nah, adik-adik, akhlak yang terakhir yaitu ramah terhadap tamu. Keramahan terhadap tamu dianggap sebagai kemuliaan bangsa. Seorang musafir yang tersesat diterima sebagai tamu terhormat. Mereka memandang menghormati tamu berarti menghormati diri sendiri. Tidak peduli siapapun tamu itu, ternak terbaik akan disembelih untuk menjamunya. Ini menambah nilai wibawa suku tersebut. Nah, adik-adik, sekian dulu ya pelajaran sirat kita hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kakak ucapkan jazakumullah asral jaza bagi adik-adik yang sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.